Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sir. Saya Fadlin Arsatya dari kelas MSP 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP 1, pengenalan lingkungan persekolahan pertama yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Medan. Nah, sebelumnya PLP 1 ini eh, digunakan atau dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik. Jadi di sini ada beberapa kegiatan pengamatan yang dilakukan, tidak hanya mengenai kultur dari sekolah tersebut, tetapi juga mengenai struktur organisasi, peraturan, dan kegiatan-kegiatan seremonial dan lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Next. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, yang pertama kali yang harus kita tahu dalam sebelum kita melakukan kegiatan PLP saat ini, yaitu mengenai informasi umum dari sekolah mitra. Next. Nah, jadi seperti yang sudah dimention di awal bahwa kami melaksanakan PLP 1 ini di SMA Negeri 3 Medan yang berlokasi di Jalan Budi Kemasyarakatan nomor 3. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai dari tanggal 21 Februari sampai 6 Maret 2023 dengan didampingi dosen pendamping lapangan Bapak Budi Halomuan Siregar dan Guru Pamong Ibu Neti Nababan. Next. Nah, untuk yang pertama, sini akan dibahas mengenai sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi di SMA Negeri 3 Medan ini terdapat 103 orang guru yang mengajar, di mana 3 orang diantaranya itu sudah pensiun. Dan terdapat 1.285 orang siswa. Nah, jadi pembagiannya bisa kita lihat pada tabel yang disajikan. Di situ siswa kelas 10 berjumlah 432, jurusan IPA 324, dan IPS 108. Untuk kelas 11 berjumlah 427 siswa, di mana yang berjurusan IPA 319 orang dan IPS 108 orang. Dan untuk kelas 12 itu berjumlah 426 siswa, di mana jurusan IPA sebanyak 323 orang dan IPS 103 orang. Next. Nah, yang selanjutnya akan dibahas mengenai sarana dan prasarana di SMA Negeri 3 Medan. Nah, sekedar informasi, sarana ini adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pembelajaran. Sedangkan prasarana ini itu adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Nah, jadi di SMA Negeri 3 Medan ini ada banyak sarana dan prasarana. Nah, di antaranya yang pertama itu ada buku-buku pada perpustakaan. Tuh, kita bisa lihat gambar yang ada di samping itu. Kemudian ada kursi dan meja belajar di setiap ruangan kelas, alat kebersihan di setiap ruangan kelas, alat penerang seperti lampu, itu ada di setiap ruangan. Kemudian kipas angin di setiap ruangan kelas. Lemari juga, dan hiasan dinding, di mana merupakan hasil dari karya siswa-siswi yang dipajang di kelas. Nah, di depan kelas itu terdapat tempat duduk, kemudian ada taman di setiap depan ruangan kelas. Nah, pada ruangan guru itu disediakan AC, kemudian terdapat kursi dan meja di setiap ruangan kelas dan kantor, komputer di lab komputer, dan tentunya juga di ketausaha. Itu ada disediakan banyak komputer. Printer juga ada di ruangan tata usaha. Kemudian di SMA ini itu terdapat wastafel untuk cuci tangan. Kemudian tempat sampah, mesin penjual minuman otomatis. Next.
Nah, selanjutnya untuk prasarana yang ada itu ada sekolah ini itu memiliki 8 laboratorium. Di antaranya 4 laboratorium komputer, 1 lab laboratorium fisika, 1 lab biologi, 1 lab kimia, dan 1 lab bahasa. Kemudian ada 3 toilet. Kemudian ada musola, pos piket, area parkir yang ada di depan sekolah tersebut. Kemudian ada aulanya, ruang kepsek, tata usaha, guru, bendahara, BP, humas, sarpas, kesiswaan, kesenian, ruang UKS, ruang OSIS, perpustakaan, koperasi, masjid, ruang agama Protestan, Katolik, kantin, meeting room, kemudian lapangan ada 3 untuk upacara, basket, dan sepak bola. Ada dapur dan ruang prakarya. Jadi sarana dan prasarana yang ada di SMA ini cukup lengkap. Next. Nah, yang ketiga di sini yaitu mengenai prestasi dan kegiatan pendukung yang ada di SMA Negeri 3. Nah, sebenarnya ada banyak prestasi yang diraih oleh siswa, baik itu di bidang akademik ataupun non-akademik. Nah, jadi di sekolah tersebut prestasi-prestasi itu dipajang di dalam sebuah lemari kaca di mana menampung seluruh piala prestasi siswa. Dan sekolah yang diletakkan itu di dekat pintu masuk siswa. Seperti gambar yang ada di samping itu. Nah, dengan adanya banyaknya prestasi tersebut, ada beberapa prestasi yang saya highlight di sini. Nah, yang pertama di situ ada second runner up of speech competition. Itu ada tahun 2020. Kemudian ada juara 2 karya tulis ilmiah nasional SMK Muhammadiyah 3 Metro Lampung tahun 2020. Kemudian juara 2 karya tulis jurnalistik tingkat Kota Medan tahun 2012. Juara 3 lomba fotografi HUT Kota Medan tahun 2012. Juara 3 lomba cipta karya tulis Badan Perpustakaan dan Arsip Nasional tingkat provinsi tahun 2012. Juara 2 lomba cipta cerpen remaja KNIP Kota Medan tahun 2011. Dan foto terfavorit lomba fotografi IM3 tahun 2009. Oke, next. Nah, setelah kita mengenai sekolah tujuan kita melaksanakan PLP 1 ini, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan yang kami lakukan. Ada beberapa hal yang kami amati di sini. Yang pertama, next. Karakter umum dari peserta didik. Nah, jadi karakter peserta didik ini diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Nah, jadi sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Nah, informasi terkait karakteristik peserta didik ini diperlukan untuk kepentingan-kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, saya menemukan berbagai karakteristik siswa. Jadi karakteristik siswa itu berbeda-beda. Nah, jadi secara umum peserta didik di SMA Negeri 3 Medan ini mengalami keluhan yaitu terhadap masalah kesehatan. Kemudian sebagian besar peserta didik ini sudah mampu menentukan minat, bakat, dan intelijensi mereka. Jadi hampir seluruh dari peserta didik ini sudah dapat mengendalikan emosi, mampu berpikir abstrak, dapat bersosialisasi, serta mengenal agamanya dengan baik. Namun, ada beberapa peserta didik yang masih suka berkata kasar dan sedikit kurang sopan. Nah, berdasarkan segi kebutuhan dasar seperti sandang dan papan, umumnya peserta didik ini merasa cukup terpenuhi. Jadi mereka mendapat kasih sayang cukup dari orang tua dan teman-teman yang peduli terhadapnya. Bahkan hampir seluruh dari mereka itu berkeinginan dan berusaha menjadi orang yang peduli dan saling tolong-menolong. Next. Nah, pengamatan yang kami lakukan selanjutnya itu adalah mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah.
Di dalam itu sebuah sekolah tentu memiliki gambaran tugas yang disederhanakan dalam sebuah struktur organisasi sekolah. Nah, dengan adanya struktur itu, kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu dikatakan sebagai pimpinan ataupun bukan, dan sekaligus dapat mengetahui proses birokrasi yang seharusnya ada dalam sebuah sekolah. Nah, untuk struktur organisasi SMA Negeri 3 Medan itu bisa kita lihat dari gambar yang telah saya sajikan. Nah, kita bisa lihat pada struktur organisasi sekolah tersebut terdapat komite sekolah yang eh, tugasnya itu memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan. Selain itu, tugasnya adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, itu kita bisa lihat struktur yang ada. Nah, adapun tugas dari Kepsek yaitu sebagai edukator, manajer, administrator, dan juga supervisor untuk sekolah itu. Nah, wakil kepala sekolah bertugas membantu Kepsek dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Nah, di SMA ini itu terdapat 4 wakil kepala sekolah di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada bidang kurikulum, kemudian ada bidang sarpras, sarana dan prasarana, bidang kesiswaan, dan juga bidang humas. Nah, SMA Negeri 3 Medan ini memiliki struktur organisasi yang cukup baik dan mampu menjelaskan urutan jabatan dan wewenangnya, tunjukkan oleh gambar yang ada di sampingnya. Next. Nah, semua tugas itu dilaksanakan agar tercapainya visi dan misi dari sekolah tersebut. Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 3 Medan, visinya itu menghasilkan peserta didik yang unggul dalam mutu, memiliki pengetahuan yang luas, berwawasan lingkungan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi dengan dilandasinya iman dan takwa. Untuk misinya ada 9. Yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik lulusan secara berkelanjutan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang keempat, menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan IPTEK. Yang kelima, mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan prestasi pada bidang ekstrakurikuler. Yang ketujuh, meningkatkan minat baca siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Dan yang terakhir, meningkatkan wawasan pengetahuan serta penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Next. Nah, selanjutnya, pengamatan yang kami lakukan yaitu mengenai peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Nah, sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya, SMA Negeri 3 Medan juga memiliki peraturan dan tata tertib yang ketat. Nah, ada banyak peraturan yang berlaku dan diberlakukan di sekolah tersebut tentunya. Yang saya highlight di sini yaitu mengenai peraturan dalam berpakaian. Nah, untuk pakaian siswa, itu siswa wajib mengenakan pakaian seragam dengan ketentuan. Yang pertama, harus sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pakaiannya itu untuk hari Senin dan Selasa itu menggunakan baju putih dan celana atau rok abu-abu. Untuk hari Rabu dan Kamis itu menggunakan baju batik sekolah dan celana atau rok abu-abu. Kemudian hari Jumat dan Sabtu itu menggunakan pakaian atau seragam pramuka. Khusus untuk upacara Hari Besar Nasional ataupun upacara lainnya, itu siswa menggunakan baju putih dan celana atau rok abu-abu. Nah, selanjutnya aturan mengenai pakaian siswa ini, topi dan dasi itu harus sesuai dengan ketentuan sekolah. Ikat pinggang harus berwarna hitam. Sepatu berwarna hitam polos dan terbuat dari kain. Tidak dibenarkan menggunakan sepatu boot kecuali untuk olahraga.
Kaos kaki itu berwarna putih setiap hari Senin sampai Kamis dan warna hitam untuk hari Jumat sampai Sabtu. Wajib terlihat 5 cm di atas mata kaki. Kemudian tidak mengenakan perhiasan yang mencolok serta tidak dibenarkan membawa alat makeup, perhiasan, dan parfum. Kaos dalam atau singlet itu berwarna putih polos. Next. Peraturan yang kedua yang saya highlight di sini adalah mengenai kehadiran siswa. Jadi, siswa di SMA ini itu wajib hadir memasuki area sekolah itu paling lambat pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Siswa yang hadir setelah pukul 7.15 masih diberi waktu toleransi selama 10 menit hingga pukul 7.25 waktu Indonesia Barat. Selama waktu toleransi tersebut, siswa masih diperkenankan memasuki area sekolah sebagaimana siswa lainnya. Kemudian bel tanda jam pelajaran pertama itu dimulai dan berbunyi tepat pada pukul 7.30. Dan seluruh siswa wajib sudah berada di ruangan kelas sebelum bel tanda jam pelajaran pertama dimulai. Pada saat jam belajar berlangsung, siswa-siswi tidak dibenarkan untuk keluar kelas. Dan jika siswa-siswi meninggalkan ruang kelas sebelum waktunya, itu harus mendapat izin dari guru mata pelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, siswa-siswi tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan sekolah pada saat jam belajar. Dan jika siswa-siswi tersebut keluar sebelum jamnya, sebelum waktu istirahat, harus itu mendapat izin dari guru piket. Guru-guru yang jam mata pelajarannya ditinggalkan, serta surat izin keluarnya itu harus diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Next. Nah, peraturan-peraturan yang ada itu disusun ke dalam bentuk poin-poin pelanggaran dan memiliki bobot. Nah, ada 3 bagian di sini. Yang pertama untuk bobot sikap perilaku, kita bisa lihat ada 21 poin di situ bentuk pelanggaran dengan bobot pelanggaran yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat untuk bobot bentuk pelanggaran yang pertama, tidak membawa buku sesuai dengan jadwal pembelajaran. Bobot pelanggarannya 100. Kemudian yang kedua, menggunakan HP saat kegiatan belajar mengajar tanpa izin guru. Bobot pelanggarannya 1000. Kita lihat lagi bentuk pelanggaran dengan bobot pelanggaran yang berbeda. Yang keempat, di situ kurang rasa kesetia kawanan sosial. Jadi bobot pelanggarannya itu 50. Mencoret dinding, meja, kursi, dan pagar sekolah. Ada 2000 bobot pelanggarannya. Kemudian membawa senjata tajam, senjata api, ataupun sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain. Nah, bobot pelanggarannya 5000. Nah, jadi ada berbagai macam bentuk pelanggaran dengan berbagai macam pula bobot pelanggarannya. Nah, untuk bobot pelanggaran yang kedua yaitu mengenai bobot kerajinan. Jadi bentuk pelanggarannya itu ada 7. Yang pertama, untuk bentuk pelanggaran yang datang terlambat, bobot pelanggarannya adalah 300. Yang kedua, meninggalkan kelas tanpa izin, bobot pelanggarannya adalah 1000. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas atau PR, bobot pelanggaran 100. Yang keempat, tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau ALPA, bobot pelanggaran adalah 400. Yang kelima, tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka, bobot pelanggaran adalah 1000. Yang keenam, tidak mengikuti upacara seni nasional, itu bobot pelanggaran adalah 1000 juga. Dan yang terakhir, tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara dengan bobot pelanggaran 1000. Nah, yang ketiga ada bobot kerapian. Di situ ada 11 bentuk pelanggaran dengan berbagai macam bobot pelanggaran. Ya, ada bobotnya 500. Misalnya, bentuk pelanggaran yang pertama, tidak memasukkan baju atau menggulung lengan baju. Nah, untuk bobot pelanggaran 1000 misalnya tidak lengkap pemakaian atribut seragam sekolah. Dan untuk bobot pelanggaran 3000, bentuk pelanggarannya adalah bertato. Jadi keterangannya di situ, jika bobot pelanggaran itu sudah mencapai 2000 poin, nah itu akan diberikan surat peringatan pertama. Nah, jika bobot pelanggarannya sudah mencapai 3000 poin, nah itu akan diberikan surat peringatan yang kedua. Dan jika bobot pelanggarannya sudah mencapai 5000 poin, maka akan diberikan peringatan yang ketiga, yaitu dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai
kegiatan seremonial formal di sekolah. Nah, jadi SMA Negeri 3 Medan ini mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan Hari Besar Nasional. Dilaksanakan di lapangan sekolah itu sendiri. Jadi petugas ataupun pelaksana upacara bendera itu ditunjuk siswa-siswi dari setiap kelas secara bergantian. Nah, setiap siswa itu wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan. Nah, kecuali sakit atau izin dari keluarga ataupun sekolah. Tidak hanya siswa, jadi kegiatan seremonial ini juga diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, selain upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin ataupun pada Hari Besar Nasional, ada pun kegiatan seremonial lain yang ada di sekolah ini, yaitu apel atau briefing pagi sebelum kegiatan belajar mengajar yang diadakan rutin setiap hari Jumat. Nah, jadi kegiatan apel ini tuh diisi dengan mendiskusikan permasalahan-permasalahan mengajar atau terkait dengan masalah peserta didik. Jadi, semua guru dan staf sekolah itu berkontribusi dalam memberikan aspirasi dan saran untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Next. Nah, selanjutnya pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, sekedar informasi, kegiatan kokurikuler itu adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler. Nah, biasanya itu dilakukan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa itu lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler. Nah, jadi setelah melakukan pengamatan, kegiatan kokurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Medan yaitu berupa kegiatan studi banding ya atau study tour ke tempat-tempat bersejarah seperti Istana Maimun, Galeri Rahmat, Stadion Sepak Bola dan berbagai kunjungan ke tempat edukasi lainnya. Itu kegiatan kokurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Medan. Untuk kegiatan ekskulnya ada banyak. Ada pramuka, paduan suara, multimedia, semantik English Club, dan lain sebagainya. Khusus untuk ekskul pramuka, siswa kelas 10 itu wajib mengikuti ekskul pramuka tersebut. Nah, ketika siswa kelas 10 itu naik kelas 11, nah mereka diperbolehkan untuk memilih 2 atau 3 ekskul apabila dengan syarat jadwal mereka tidak tabrakan. Next. Nah, yang terakhir yaitu mengenai praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di SMA Negeri 3 Medan. Nah, jadi berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMA Negeri Medan sendiri itu telah dilakukan penumbuhan pendidikan budaya dan karakter. Misalnya sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sudah ada banyak kegiatan kebiasaan positif yang sedang dibudayakan di lingkungan sekolah. Salah satunya misalnya itu kegiatan 10K. Ketakwaan, kerindangan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keterbukaan, keteladanan, dan kenyamanan. Nah, selain itu terdapat tulisan atau monumen yang mencerminkan komitmen sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Jadi misalnya di Semantik itu terdapat tulisan Semantik Bija. Semantik Bija itu singkatan dari siap membimbing anak negeri, tingkatkan ilmu gemilang, berpikir intelektual, jujur, amanah, dan kreatif. Nah, bukti nyata dari pembiasaan dan kebiasaan positif ini itu terlihat pada siswa yang masuk ke dalam kelas, di mana mereka akan memberi salam apabila ada guru di dalam.
atau kegiatan pembelajaran itu sudah dimulai. Nah, siswa SMA Negeri 3 Medan ini memiliki sifat disiplin yang tinggi, baik dalam kehadiran maupun pelajaran. Kebiasaan lain yang diamati sekolah ini itu juga sudah memudayakan kebiasaan ramah lingkungan. Nah, siswa-siswi di sekolah ini menggunakan seragam sekolah secara rapi dan sesuai dengan aturan sekolah. Kebiasaan sudah dibudayakan dan pasti akan terus itu diharapkan untuk terus berkembang demi menambah kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, selain itu, SMA Negeri 3 Medan ini sangat peduli terhadap kebersihan sekolah, baik di dalam ataupun di luar kelasnya. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, upaya yang dilakukan sekolah yaitu dengan meletakkan tempat sampah di depan kelas. Kemudian membuat jadwal piket harian kepada siswa di setiap kelas. Setiap sebelum pelajaran dimulai, nah itu guru membiasakan muridnya untuk melihat keadaan di sekitarnya. Jadi jika ada sampah, beliau menyuruh murid itu untuk mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Kegiatan keagamaan seperti sholat zuhur berjamaah, khatam Al-Quran, selama bulan suci Ramadan itu juga diadakan di sekolah ini. Dan berbagai kegiatan ekskul atau kokurikuler itu juga dijadwalkan dengan sangat baik. Nah, jadi sekolah itu merespon positif setiap keluhan yang dilontarkan siswa ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Next. Sekian presentasi saya mengenai laporan PLP1 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.